aplikasi yang memang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat peserta JKN khususnya ya untuk mengakses layanan dari BPJS Kesehatan seperti mungkin pendaftaran, kemudian yang tadi antrian online, riwayat pelayanan kesehatan, kemudian mengubah data kepesertaan pun bisa lewat aplikasi mobile JKN. BPJS Kesehatan berusaha memberikan yang terbaik. Salam jumpa lagi bersama kami di podcast RRI Manokwari dan sahabat podcast. Kali ini saya Putri yang akan menemani sahabat podcast 30 menit ke depan dengan topik yang menarik dan saya tidak sendiri. Di sini sudah ada dua narasumber saya dari BPJS Kesehatan khususnya untuk Kabupaten Manokwari. Ya, sebelum kita membahas tentang topik kita yang menarik, ini menarik sekali. Kenapa saya bilang menarik? Karena kita berbicara tentang digital pada era JKN. Berarti kita luas nih ya digitalnya. Jadi sahabat podcast tetap stay di channel YouTube kami RRI Net Manokwari karena kita akan membahas bersama dua narasumber kita yang hadir hari ini tentang mutu layanan kesehatan dan transformasi digital pada era JKN. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik kita hari ini, kita kenalan dulu dengan yang berada di samping saya. Istilahnya cantik-cantik sekali pagi ini ya. Oke, ya langsung saja saya perkenalkan ada Kakak Nurrahmatullah ya sebagai staf mutu layanan dan juga ada Kakak Apriani sebagai staf kerjasama Vaskes ya. Oke, baik. Nah, sahabat podcast langsung saja kita membahas tentang layanan kesehatan dan transformasi digital pada era JKN. Tapi ada satu pertanyaan saya nih. Apakah pada saat jalannya di era digital yang sangat-sangat sudah sangat luas, bisa dibilang sudah modern juga, apakah dari aplikasi-aplikasi yang sudah terupgrade sampai saat ini, apakah mobile JKN ini apakah ada sedikit masalah-masalah dalam aplikasinya? Mungkin kalau untuk masalah sejauh ini karena aplikasi kami juga mudah digunakan ya. Paling mungkin masyarakat lebih ke kalau penggunaannya itu kendalanya pada saat mungkin pada saat mau login. Oke. Nah, pada saat mau login kan banyak masyarakat belum tahu ya cara bagaimana untuk login aplikasi mobile JKN ini. Nah, itu biasanya peserta menanyakan ke kami menjelaskan cara mendownloadnya, kemudian untuk mendaftarkannya seperti apa, dan begitu mereka tahu kita biasanya memberikan edukasi. Sejauh ini kendala yang sepertinya kayak berat itu nggak ada sih ya. Iya, jadi paling seputaran untuk pendaftarannya aja di awal untuk login ke aplikasinya. Oke, sejauh ini untuk login saja ya mungkin jadi. Kakak Apri mungkin mau tambahkan? Kalau selama ini ya paling terkendalanya karena jaringan ya. Mobile JKN ini kan hanya bisa diakses ketika jaringan kita baik. Karena di dalamnya tuh memang banyak fitur-fitur, jadi mungkin membutuhkan jaringan internet yang stabil untuk dapat mengakses itu. Makanya beberapa mungkin peserta kami terkendalanya adalah di sistem jaringan internet. Mereka tidak memiliki maksudnya daerah mereka tidak terpenuhi dengan jaringan internet sehingga mereka tidak secara penuh dapat mengakses mobile JKN. Jadi ketika mereka ke kota baru dapat mengakses itu pun akan tidak setiap saat karena memang harus menunggu atau mendapat tempat yang jaringan internetnya stabil. Seperti itu sih Kak Putri. Oke, baik, terima kasih ya. Itu dia memang sedikit kendala-kendala yang memang pastinya akan menjadi kendala untuk aplikasi ya. Tapi ya semoga saja kalau tadi untuk login memang pastinya semuanya untuk login saja sih. Bingung apakah pakai email atau nomor HP, terkadang kayak begitu ya. Tapi sejauh ini aman ya, berarti aplikasinya aman. Baik, sahabat podcast RRI Net Manokwari, langsung saja gimana nih kualitas pelayanan kesehatan di era JKN ataupun jaminan kesehatan nasional sekarang? Apa memang lebih baik dibandingkan sebelumnya?
Kalau untuk pelayanan kesehatan di RJKN ini kita bisa lihat ya sebenarnya itu mengalami perubahan yang signifikan ya. Jadi sebelumnya itu sebelum era JKN kita bisa lihat dulu mungkin masyarakat itu untuk mengakses fasilitas kesehatan itu agak terkendala. Maksudnya mereka masih butuh banyak pertimbangan seperti mungkin kendala biaya, kemudian mereka belum mendapatkan kepastian untuk mengakses kepastian jaminan kesehatan. Misalnya mereka mau ke rumah sakit pasti masih berpikir ya ini biayanya berapa ya kalau untuk masyarakat umumnya. Nah dengan JKN ini sekarang ini masyarakat lebih mudah untuk mengakses karena apalagi terkhusus untuk yang sebelumnya itu belum pernah terjangkau oleh asuransi kesehatan. Nah seperti yang kita tahu kalau sebelumnya itu kan untuk yang ASN, PNS ataupun yang kerja mungkin di BUMN atau perusahaan swasta itu kan memiliki asuransi kesehatan ya. Seperti kalau ASN itu kan ada ASKES, kemudian BUMN mungkin ada asuransi kesehatan tambahan swasta lainnya kan. Sementara kalau masyarakat umum kan tidak ada nih. Nah, jadi pertimbangannya mereka pasti lebih baik saya uangnya saya simpan dulu daripada saya pakai untuk berobat, masih bisa nih tahan-tahan. Paling banter tuh masyarakat mungkin perginya ke warung ya beli obat. Tapi dengan JKN ini masyarakat kan udah tahu nih, oh saya sudah punya jaminan kesehatan. Setidaknya saya kalau berobat saya sudah ada yang jamin ini, jadi saya tidak perlu khawatir lagi terkendala biaya yang mahal. Seperti itu. Nah mungkin kalau dibilang perubahan yang sempurna lebih baik, mungkin kami belum sempurna ya perubahan di RJKN ini mungkin belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk berbenah dengan berbagai cara yang sudah kami lakukan seperti memperluas akses fasilitas kesehatan, kemudian memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Walaupun tentunya akan ada masalah-masalah ya, biasanya ada masalah yang timbul, kendala-kendala, tapi kami berupaya untuk menangani semua masalah dan kendala yang muncul. Kalaupun misalnya ada contohnya misalnya ya kayak sekarang kan semakin banyak yang akses, berarti rumah sakit semakin banyak nih yang datang ataupun puskesmas. Nah, antrian kan semakin banyak. Nah, itu juga bisa jadi keluhan. Kenapa saya dilayani antriannya nih lama nih ya? Nah, di situ terus yang kami lakukan perbaikan. Kemudian mungkin juga seperti kekurangan tenaga medis. Nah, itu juga kami bersama-sama dengan pemerintah daerah ya. Di sini BPJS Kesehatan tidak bisa sendiri. Jadi kami bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan membenahi kualitas dari pelayanan kesehatan. Seperti itu. Mungkin kalau dulu ya kayak kita bukan dulu ya, maksudnya sekarang ini kan banyak nih yang mengakses ya. Jadi pada saat pasien itu datang berobat, saya ngantrinya lama nih, antrian panjang. Kemudian pada saat sudah gitu, dia sudah antri lama di loket, kemudian ke poli. Kok saya diperiksanya cepat-cepat ya, dokter tidak periksa semua, cuma sedikit-sedikit aja. Nah, padahal tuh semua itu mungkin karena terkendala yaitu kurangnya tenaga medis, mungkin juga tuh kekurangan tenaga di loket, ya seperti itu. Oke, berarti ada sedikit kendala juga di dalamnya ya. Tetapi memang meskipun seperti itu, ya pastinya ada dukungan dari pihak pemerintah juga ya. Oke, nah berarti kalau untuk mutu layanan sepenting itu, apakah ada perbedaan mutu yang bagus atau yang kurang bagus? Apakah ada perbedaan? Ya tentunya pasti ada ya. Karena kalau misalnya mutu itu kan berkaitan dengan kualitas ya pelayanan yang diberikan. Kalau misalnya kualitasnya bagus, mutunya itu baik, tentu untuk diagnosisnya itu lebih akurat, kemudian pengobatannya lebih efektif, dan sudah pasti pasien penyembuhannya lebih cepat ya. Nah selain itu kalau misalnya semua itu terpenuhi, pasti kepuasan dari masyarakat itu dan kepercayaannya itu meningkat terhadap fasilitas kesehatan yang sudah memberikan pelayanan kesehatan. Oke, Kakak Apri ada tambahan sedikit? Menyambung dari penyampaian Kak Nur. Jadi kalau mau dibilang mutu pelayanan yang baik dan tidak baik ini mau bedain ya, apakah kesini semakin baik atau tidak, kembali ke penilaian penggunanya sih sebenarnya. Tapi kan di sini kita bekerja sama dengan stakeholder lain. Peran penyedia layanan itu sangat besar sebenarnya. Kami ini seperti jembatan. Jadi kalau kami sudah berupaya untuk menginformasikan bahwa BPJS Kesehatan berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ada peran stakeholder juga dalam memberikan pelayanan langsung, sehingga memang kami berperan tidak hanya kepada pesertanya tetapi kepada stakeholdernya, bagaimana kami membangun korelasi atau membangun hubungan komunikasi dengan stakeholder sehingga
pemberian pelayanan itu memang semakin baik dirasakan oleh pesertanya. Dan itu yang kami upayakan seluruhnya, dari pimpinan sampai ke bawah. Kami berupaya bahwa program ini tidak hanya terbatas pada peserta saja, tetapi ada peranan dari stakeholder atau pemberi layanan itu sendiri, sehingga mutu yang kita harapkan itu bisa tercapai seperti itu, Kak Putri. Oke, baik. Sahabat podcast, Anda masih bersama kami di RRI.net Manokwari, dan kita masih membahas tentang topik mutu layanan kesehatan dan transformasi digital pada era JKN bersama Kakak Nur, ada juga Kakak Apri di sini bersama kita di podcast RRI Manokwari. Nah, kakak berdua ini kan kalau kita lihat di beberapa berita-berita online yang sebenarnya tidak asing sih kita dengar ya, istilahnya berita yang tersebar ini soal pasien BPJS nih ya, terkadang ditolak oleh rumah sakit. Ya, kita nggak usah jauh-jauh di wilayah Papua, sering terjadi beberapa waktu yang lalu kita lihat di salah satu kota di Papua ya. Di sini penolakan, istilahnya ditolak di rumah sakit padahal peserta itu mempunyai BPJS ya. Terkadang kita lihat itu kebanyakan anak-anak. Nah, istilahnya dia juga peserta, ternyata pada saat sudah dicari tahu dan lain sebagainya ternyata dia itu peserta JKN juga. Tetapi kita kurang tahu kenapa bisa ditolak di rumah sakit. Nah, itu kurang tahu. Apakah memang sebagai peserta JKN, apakah boleh dia ditolak di rumah sakit padahal dia sebagai peserta JKN seperti itu? Baik, mungkin saya menjelaskan sedikit lagi. Jadi sebenarnya terlepas dari pasien JKN swasta ataupun tidak, pada prinsipnya fasilitas kesehatan itu tidak boleh menolak perawatan pasien dalam keadaan gawat darurat ya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 32 itu disebutkan secara garis besar kurang lebih fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah itu wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat untuk menolong keadaan gawat darurat itu dan mencegah kecacatan dan tidak boleh meminta uang muka di muka ya, harusnya seperti itu. Kalaupun misalnya seperti yang tadi di berita itu ada yang ditolak, itu mungkin bisa lebih ditelaah kembali kenapa pasien itu tersebut ditolak. Seharusnya kan tidak boleh nih. Tapi kembali lagi kepada keadaan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu, apakah memadai untuk melakukan perawatan itu? Karena kan yang mengetahui kondisi pasien ini kan tenaga medis ya, dokter atau tenaga medis yang bertugas di saat itu. Mungkin dilihat kondisi pasien, sepertinya di fasilitas kesehatan ini atau di rumah sakit ini tidak bisa melakukan perawatan pasien ini. Misalnya di rumah sakit itu mungkin ada ya dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter objin dan sebagainya. Tapi ternyata dokter anaknya tidak ada. Mungkin sedang dinas luar atau memang lagi tidak hari itu tidak ada. Sehingga kan kalaupun mereka tangani kemungkinan belum bisa ya mengatasi kondisi dari pasien tersebut, sehingga kemungkinan harusnya dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi bukan ditolak ya, tapi dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Tapi bisa dibilang begini, banyak hal yang terjadi itu seketika anak tersebut dalam keadaan gawat darurat. Oke, mungkin seperti yang tadi Kakak Nur bilang, memang tenaga medis kita nggak tahu apakah di dalamnya itu dokter anaknya ada atau tidak, tetapi sebagai peserta JKN kan dia sudah merasa bahwa saya pantas mendapatkan fasilitas yang ada ya. Jadi pasti banyak kendala-kendala yang terjadi, tetapi kalau penolakan itu memang sebenarnya kalau dari JKN tidak boleh ya, tetapi melihat lagi dari tenaga medisnya apa ada tidak. Tapi kalau dalam keadaan darurat nih, ya kan Kak, dalam keadaan darurat, karena kebanyakan berita-berita online itu banyak anak-anak yang sering sekali sesak nafas gitu ya. Terus pada saat itu ya mungkin seperti yang Kakak bilang bahwa tenaga dokter anaknya tidak ada, terus keadaan di situ dalam keadaan subuh atau tengah malam ya kan, jadi kan nggak ada dokter, jadi mungkin mereka tolak. Tapi kan dia sebagai peserta JKN pastinya dia akan mengeluh dan otomatis dia bilang saya tiap hari membayar iuran, tapi pada saat mau membawa anak ditolak seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan kalau terjadi seperti itu, bagaimana itu Kak? Ya, jadi untuk kondisi pasien ya, kalau dalam keadaan darurat kan harusnya
tidak boleh ditolak ya. Kalau keadaan gawat darurat biasanya itu akan dilakukan tindakan pertolongan pertama. Saat masa gawat daruratnya sudah lewat, nah itu baru akan dilihat kembali apakah bisa dilakukan tindakan selanjutnya di rumah sakit tersebut atau di fasilitas kesehatan tersebut. Kalaupun misalnya terjadi seperti yang dimaksud adalah penolakan ataupun misalnya dia tidak dapat perawatan, nah itu dari BPJS Kesehatan sendiri kami bekerja sama dengan rumah sakit itu ada layanan BPJS 1 ya, BP3RS. Jadi itu memang ada kontak PIC dari rumah sakit juga dari petugas BPJS yang memang siap untuk dihubungi apabila terdapat kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Dan itu di setiap rumah sakit kami sudah menyebar semua poster untuk nomor kontak tersebut. Jadi bisa menghubungi petugas dari rumah sakitnya ataupun dari petugas BPJS Kesehatan apabila terdapat kendala dalam mengakses. Oke, baik. Kakak April mungkin ada tambahan? Menambahkan sedikit terkait keluhan seperti ini kan tentunya pasti kita pertama kali cari tahu dulu nih keluhannya ini soal apa, terkait apa, dan kita cari taunya memang dari dua belah pihak dulu supaya memastikan solusi yang kita berikan itu benar atau tidak gitu, sesuai atau tidak. Jadi tidak serta-merta kita menerima keluhan yang masuk lalu menindaklanjutinya secara sepihak. Jadi memang kita proses dulu tapi pelayanannya tetap berjalan dikarenakan prosesnya tetap berjalan, keluhannya kita tanggapi sehingga dari BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi layanan serta dari pihak pesertanya itu bisa menerima rasa puas itu sendiri. Kok saya bisa ditolak di awal, saya bisa tahu masalahnya di mana. Jadi tidak berspekulasi sendiri sehingga menimbulkan pemikiran dan menyebar kemana-mana. Jadi memang dari kami pertama dari pihak BPJS 1 itu mencari tahu dulu titik masalahnya dari mana, apa, sehingga kita tindak lanjuti. Kalau sudah kelar boleh nih kita ngomongin antara pihak keluarga dan rumah sakit pemberi layanan dan dari BPJS biar selesainya enak gitu. Jadi tidak simpang siur berita di luar lagi seperti itu. Memang kalau bilang berita online apalagi sekarang di era digital memang satu poin yang mereka lihat tapi mereka nggak tahu kejadian belakangnya ya. Jadi memang tetap harus berhati-hati sih ya, apalagi di era digital ini. Oke, baik. Sahabat podcast masih bersama podcast RRI Manokwari, masih bersama dua narasumber kita dari BPJS Kesehatan Manokwari. Kita lanjut nih Kak, bagaimana sih transformasi digital yang dimana berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam era JKN tersebut? Jadi teknologi ini kan memang memegang peran penting ya dalam transformasi digital ini. Kita tahu saja dulu itu kalau kita mau kirim surat harus manual, sekarang kan sudah bisa secara teknologi ya, lebih cepat. Yang pastinya tuh lebih cepat ya. Di sini peran yang meningkatkan mutu bisa kita lihat di rumah sakit itu sekarang kami kan sudah punya aplikasi Mobile JKN ya. Nah, di situ bisa mempermudah untuk dalam hal pendaftaran itu artinya antrian itu akan semakin berkurang seharusnya ya. Karena kan pasien tidak perlu datang beramai-ramai berbondong-bondong ke rumah sakit untuk mendaftar, bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Selain itu juga bisa mengakses ketersediaan tempat tidur, kemudian tindakan medis operasi itu semua sudah bisa lebih mudah untuk diakses dan diketahui. Dan itu otomatis kan kepuasan masyarakat meningkat ya, dan itu berperan penting dalam mutu pelayanan. Oke, ada tambahan dari Kakak Api tentang meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di era JKN? Balik lagi ya Kak Putri, kalau meningkatkan mutu layanan memang harus semua pihak. Jadi misalnya nih BPJS sudah buat programnya, sudah buat aplikasinya sebagus mungkin, kita kerjasama nih dengan pihak lain, berarti harus ada komunikasi yang tidak putus, sehingga apa yang kita buat kita kerjasamakan nih dengan stakeholder supaya tujuannya ke peserta itu sampai, pelayanannya bisa tercapai. Jadi kolaborasi sih sebenarnya Kak Putri, tidak bisa berjalan sendiri BPJS tanpa stakeholder, dan stakeholder tanpa peserta itu
tidak bisa berjalan. Benar. Jadi memang harus kolaborasi, sejalan semuanya. Oke, kolaborasi yang baik ya. Benar. Oke, baik. Lanjut lagi nih Kak, masih tentang digital JKN nih. Apakah transformasi digital JKN ini membuat proses pelayanan kesehatan lebih cepat dan mudah? Atau lebih merumitkan istilahnya? Seharusnya transformasi ya, harusnya kan ke arah yang lebih baik ya. Jadi ya seharusnya tuh lebih mempercepat dan mempermudah akses dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi yang seperti tadi sudah disampaikan juga, seperti bisa daftar langsung dari rumah lewat antrian online via mobile JKN, kemudian kita mau ngecek jumlah tempat tidur di rumah sakit pun kita bisa melihat lewat aplikasi mobile JKN. Selain itu sekarang kan di rumah sakit sudah menggunakan rekam medis elektronik ya. Yang sebelumnya kan orang masih catat-catat manual ya. Dan itu kan resiko banyak, misalnya ada satu lembar yang tercecer, artinya kan riwayat pelayanan kesehatannya kan tidak bisa terlihat ya kalau misalnya dia yang kurang. Nah, dengan semua sudah berimplementasi ke digitalisasi seperti rekam medis juga sudah elektronik, artinya pengobatan itu otomatis akan lebih baik lagi karena semuanya itu terekam dengan baik ya. Nah, seperti itu. Oke. Apa itu aplikasi mobile JKN dan bagaimana cara menggunakannya? Tadi kita sudah berbicara tentang JKN, tapi kita belum tahu nih kira-kira apa itu aplikasi mobile JKN dan bagaimana untuk cara menggunakannya. Jadi aplikasi mobile JKN sendiri ini adalah aplikasi yang memang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat peserta JKN khususnya ya untuk mengakses layanan dari BPJS Kesehatan seperti mungkin pendaftaran, kemudian yang tadi antrian online, riwayat pelayanan kesehatan, kemudian mengubah data kepesertaan pun bisa lewat aplikasi mobile JKN. Oke, Kak Kapri ada mau ditambahkan? Di mobile JKN ini juga fungsinya tuh salah satu mengetahui fasilitas kesehatan yang berada di sekitar kita nih. Misalnya saya lagi jalan-jalan ke suatu tempat, saya mau cari nih, misalnya saya butuh pelayanan tapi saya belum tahu di daerah yang baru itu di mana sih letak vaskes terdekat yang bisa saya kunjungi. Nah, di mobile JKN ini Kak Putri bisa ngecek. Kayak gitu, dengan cari mengatur lokasi Kakak, atau ini sekarang Kakak di mana, tinggal cari deh. Oke, seperti itu. Sudah mulai canggih juga ya. Bisa-bisa nanti ke depan ada fitur baru lagi nih, pastinya. Oke. Nah, sahabat podcast masih bersama BPJS Kesehatan Manokwari. Kita masih membahas tentang mutu layanan kesehatan dan transformasi digital pada era JKN edisi hari ini ya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak. Bagaimana proses pendaftaran antrean mobile JKN nih? Nah, ini dia. Saya juga pribadi, saya peserta tetapi saya belum pernah nih menggunakan. Kira-kira gimana nih caranya untuk pendaftaran antrean mobile JKN? Iya. Jadi pendaftaran via antrean mobile JKN itu pastinya pertama harus punya aplikasi mobile JKN dulu ya. Bisa di-download di Play Store untuk Android dan App Store untuk yang menggunakan iOS atau Apple ya. iPhone. Kemudian untuk pendaftarannya jika sudah punya aplikasinya, kemudian login. Biasanya untuk daftar itu dibutuhkan NIK, kemudian nomor telepon, nomor HP ya untuk konfirmasi captcha-nya ya kalau nggak salah. Iya, OTP-nya. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai login dan sudah daftar, dia akan terbuka menu utamanya ya. Mungkin saya sambil buka boleh ya? Boleh. Langsung aja ditunjukkan. Biar mungkin bisa ditunjukin langsung di kamera, dilihat bisa kelihatan ya. Oke. Nah, kan biar lebih mudah kan kalau misalnya saya bicara kan nanti orang bingung. Nah, ini kan di sini ada aplikasi mobile JKN, saya buka. Nah, di sini aplikasi mobile JKN-nya sudah, ini kan saya sudah terlogin nih. Iya, sudah terlogin. Nah, di sini nih tampilan menu utamanya. Nah, seperti ini. Aplikasi mobile JKN. Jadi kalau kita sudah login dengan akun kita, dia akan muncul di sini misalnya nama kita saya kan Nur, Hai Nur. Nah, kalau misalnya Kak Putri, Hai Kak Putri. Nah, sudah terbuka menu utamanya. Di sini kita bisa langsung ke pendaftaran pelayanan antrean. Nah, saat sudah diklik dia akan muncul seperti ini. Jadi ada dua ya Bapak Ibu, ada fasilitas pelayanan tingkat pertama, kemudian tingkat lanjutan. Kalau misalnya kita mau ke fasilitas tingkat pertama itu seperti dokter keluarga, puskesmas, klinik klinik Pratama. Nah, seperti itu kita pilih ini fasilitas tingkat pertama. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh sudah langsung muncul nih data pesertanya. Kalau misalnya masih sendiri, biasanya dia muncul cuma satu. Tapi kalau misalnya ada satu keluarga, kita klik di sini, nanti akan muncul peserta yang mau didaftarkan itu siapa saja yang dalam anggota susunannya.
Nah, kalau misalnya sudah pilih kan, misalnya saya sendiri nih ya, saya pilih saya, kemudian di sini akan muncul vaskes terdaftar saya, dia kan otomatis muncul. Nah, selanjutnya tinggal dipilih polinya mau kemana, sesuai dengan fasilitas kesehatan yang terdaftar. Kalau saya kan di puskesmas, otomatis kan dia ada poli lain ya, misalnya poli gigi mulut, kemudian poli umum, poli kia. Misalnya mau ke poli umum, tinggal pilih aja poli umum dan harinya. Apakah misalnya hari ini, apakah untuk besok pun sudah bisa. Ini dia sudah terbuka ya kelihatan. Jadi kita mau daftar untuk besok udah bisa, tinggal diklik aja besok dan pilih ini tenaga medis yang diinginkan. Dia akan muncul secara otomatis tenaga medis yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut, tinggal dipilih dan selanjutnya masukkan keluhan, misalnya apa, batuk pilek kah, atau mungkin meriang-meriang, atau mungkin mau check up aja rasa-rasa kolesterol naik gitu misalnya ya, saya ketik. Check up. Cek canggih ya sahabat podcast. Aduh, memang ini. Nah, dari rumah modernisasi. Nah, sisa simpan. Tidak boleh menyinggung spesial karakter, mohon maaf. Nah, ini sudah simpan. Simpan. Nah, jika sudah disimpan, otomatis akan muncul. Jadi untuk antrian besok itu saya di loket A3 nomor antrian 1. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau datang ke fasilitas kesehatannya, nanti akan muncul antrian yang sudah ada itu ada berapa. Jadi kita bisa lihat. Saya misalnya ya, bukan antrian 1, misalnya antrian 5, saya lihat di sini. Masih ada 5 antrian nih. Berarti sebentar bisa memprediksi ya, sedikit-sedikit lagi saja baru saya jalan ke puskesmas. Mungkin di nomor ketiga. Iya, benar seperti itu. Nanti lihat, sudah nomor 2 nih, sudah saya jalan ke puskesmas. Jadi kan tidak perlu antri lagi, nunggu lama-lama. Nah, itu kan sebenarnya mempermudah pelayanan ya. Jadi kita memperpendek antrian di fasilitas kesehatan. Jadi tidak perlu numpuk orang banyak-banyak untuk daftar manual. Karena kan sebenarnya kalau daftar itu juga ini ya, banyak yang mau diisi, entah nanti harus nulis apa, isi apa seperti itu, dan itu kan lumayan menghabiskan waktu ya. Nah, kalau misalnya kita daftar sendiri kan ya kita memudahkan Bapak Ibu juga di fasilitas kesehatan untuk mendaftar. Nah, ini untuk daftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kalau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, nah itu beda lagi. Ada perbedaannya sedikit, sama-sama di menu yang tadi pendaftaran antrean. Cuma kalau untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pertama harus memiliki surat rujukan atau surat kontrol. Nah, kalau misalnya belum punya surat rujukan, nanti seperti saya nih mau daftar, dia tidak akan muncul di sini. Tapi kalau misalnya ada rujukan, dia akan otomatis muncul. Kemudian rumah sakit yang sudah dipilih di rujukannya itu kan dibuatkan oleh FKTP ya. Nanti itu dipilihkan, misalnya pilih ke RSUP, di situ poli apa, nanti dia akan muncul dan di situ akan kita bisa pilih. Rujukannya muncul dan polinya seperti apa, kita akan pilih di situ dan muncul nomor antriannya. Nah, mungkin catatannya di sini buat Bapak Ibu yang menggunakan pendaftaran antrian pelayanan ini, mungkin nanti pada saat datang ke rumah sakit menginfokan kepada petugas loket, karena kan yang datang ini bukan hanya yang menggunakan mobil JKN ya, ada juga yang daftar manual, ada juga yang mungkin dari swasta. Nah, itu infokan aja ke Bapak Ibu petugas di loket bahwa saya sudah daftar lewat mobil JKN. Biasanya mereka sudah tahu dan mereka akan cek, ibu ini nomor antrian sekian. Nanti akan diarahkan ke poli untuk menunggu nomor antriannya dipanggil seperti itu. Dan untuk fasilitas kesehatan lanjutan di rumah sakit itu peserta yang sudah mengambil nomor antrian itu wajib check-in. Ibaratnya untuk menginfokan nih bahwa saya akan datang. Jadi 1 jam sebelum poli itu buka sudah bisa check-in. Jadi misalnya saya daftar hari ini, besok pagi jadwal poli jam 10, jam 9 saya sudah bisa check-in. Dan check-innya itu harus 1 kilometer dari tempat fasilitas kesehatannya itu. Nggak bisa jauh dari situ. Nggak bisa. Kalau untuk daftarnya bisa dari rumah, tapi kalau untuk check-innya harus minimal 1 kilometer dari faskesnya. Karena ya sebenarnya dari rumah sakit biar memastikan ini pasien udah daftar nih kan di poli, tapi dia datang nggak ya? Nah, dengan kita check-in itu
mereka jadi tahu oh pasien ini mereka sudah daftar dan akan hadir seperti itu. Oke, memastikan saja. Iya, memastikan. Jadi sekarang BPJS juga ada istilah check-in ya, sahabat podcast ya, bukan untuk yang pesawat saja, tapi untuk sekarang di BPJS juga check-in itu bermanfaat untuk supaya kita mengecek lagi bahwa dia sudah berada di seputaran rumah sakit ya. Dan pasti akan datang. Iya, dan pasti akan datang. Kalau tidak ada kabar 1 jam, sudah jam 10 lewat berarti otomatis nggak datang. Mungkin ya kita nggak tahu kendalanya seperti apa. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Kapri? Kalau dari saya, iya sama sih Mbak. Sama, oke. Proses daftarnya sama ya. Daftarnya sama. Oke, sahabat podcast masih bersama kami di channel YouTube RRI Net Manokwari ya. Kita masih membahas tentang mutu layanan kesehatan dan transformasi digital pada era JKN bersama BPJS Kesehatan Manokwari. Nah, ada lagi nih. Kalau untuk pengguna aplikasi tersebut aman atau tidak akan terjadi kebocoran data nih untuk ya setiap peserta JKN sendiri. Karena kalau mau dibilang kenapa kita harus bertanya seperti ini, kita lihat ya, jangankan kita kasih contoh mungkin di seputaran bank istilahnya itu kan ya dibilang rahasia, data rahasia, tapi kalau kita lihat berita-berita yang tersebar banyak kebocoran data yang terjadi ya. Jadi apakah untuk data kami sebagai peserta apalagi di era digital ini aman untuk datanya atau bagaimana? Jadi untuk soal data ini memang sangat sensitif ya. Ya. Kami BPJS Kesehatan juga itu sangat berhati-hati sekali dalam mengolah data peserta ini. Jadi memang kami mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data. Kemudian juga BPJS Kesehatan itu sangat perhatian terhadap kebocoran data ini. Jadi kami itu bekerja sama bukan hanya sendiri ya. Saking aware-nya kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi lain seperti mungkin Kementerian Informatika, kemudian dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, untuk melindungi data dari peserta kami. Jadi kami tetap mengacu pada peraturan dan regulasi yang berlaku. Kami berusaha supaya data itu memang benar-benar terlindungi. Jadi keamanan kami itu berlapis-lapis. Ya. Dan kami itu kenapa pada saat kita membuatkan password itu datanya itu kita enskripsi datanya, kemudian passwordnya juga diproteksi, dan harapannya kami bukan hanya dari kami karena memang kembali lagi perlindungan data itu kembali ke usernya. Jadi dari peserta sendiri seharusnya bisa menjaga kerahasiaan datanya ya, seperti mungkin passwordnya jangan sembarang disimpan atau di-share. Kalaupun misalnya kita sudah buat berlapis-lapis pun perlindungan, tapi kalau misalnya dari usernya sendiri tidak aware dengan perlindungan datanya kan otomatis kebocoran juga bisa terjadi. Betul sekali. Baik. Nah, ada tambahan dari Kak Kapri? Kalau untuk data, karena berhubung saya staf kerja sama Faskes, jadi dalam PKS itu juga kita memuat terkait perlindungan data ini. Jadi bukan dari pihak BPJS Kesehatan saja, seperti yang Mbak Nur sampaikan bahwa pesertanya juga punya peranan. Nah, si penyedia layanan juga, maksudnya Faskes, fasilitas kesehatan penyedia layanan itu juga berperan penting terhadap data peserta, baik dia statusnya peserta atau sudah jadi pasien ya. Jadi kebocoran data itu tidak dipungkiri bisa terjadi kapanpun, tetapi tidak mulu dari pihak kami, tetapi bisa juga dari pihak semua pelaksana program ini. Seperti itu sih Pak Putri. Jadi aware memang. Artinya sama-sama melindungi ya. Jadi jangan bergantung di BPJS aman ya, enggak bisa juga. Kita juga harus mengamankan ya. Karena biasa terkadang juga kita yang ya taruh pasportnya ya. Karena sekarang kan handphone juga kalau hilang otomatis semua data hilang ya. Kalau lupa email paspor berarti semua yang tersimpan di situ ya sudah hilang juga. Oke. Nah, baik, sebenarnya kalau saya pribadi sih, kalau kita berbicara tentang mutu layanan kesehatan, apalagi di era-era digital JKN ini, memang sebenarnya banyak sih pertanyaan kalau saya pribadi, tapi memang waktu yang mungkin membatasi ya. Paling terakhir nih, saya sebagai istilahnya saya sebagai pasien ya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan biar dapat pelayanan yang baik di era JKN untuk saat ini? Mungkin untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi seharusnya sebagai peserta JKN seharusnya tahu juga
hak dan kewajibannya. Yang pertama, kemudian yang kedua, jangan ragu ya Bapak Ibu kalau misalnya ada keluhan ataupun kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan itu menginfokan ke kami sehingga kami bisa segera mengatasi kendala dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dari kami sendiri, kami bekerja sama juga dengan rumah sakit. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada petugas di rumah sakit yang memang khusus untuk menangani pengaduan dan keluhan. Kemudian Bapak Ibu juga sebaiknya ya ikuti anjuran dari tenaga medis. Jadi kalau misalnya tidak sesuai indikasi medis, otomatis itu sudah tidak bisa sesuai alur ya, karena kan atas permintaan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu pokoknya tahu hak dan kewajiban, kemudian ada keluhan sampaikan kepada kami dan mengikuti anjuran dari tenaga medis. Seperti itu. Itu dari Kakak Nur. Apakah ada tambahan dari Kakak Apri? Kalau dari saya ini misal saya jadi pasien, kalau ditanya seperti itu apa yang harus saya lakukan biar saya dapat pelayanan? Yang pertama, saya harus tahu untuk dapat pelayanan itu apa yang harus saya lakukan. Pertama kali itu. Kalau sudah disuguhkan alurnya seperti ini, ya marilah kita ikut itu dulu deh. Nanti kalau ternyata di lapangan ada kejadian apa-apa nih, baru dikonfirmasi ke kami supaya kami ngasih tahu bahwa pelayanan BPJS itu seperti ini, di Vaskes itu seperti ini. Kalau toh memang dari sayanya yang ngotot, saya nggak mau, saya maunya seperti ini, itu lain cerita berarti. Berarti ada hal-hal yang putus di proses. Berarti kita harus kembalikan ke jalur yang benar, biar pelayanan itu bisa saya terima nih. Ini kayak gitu, seperti itu. Baik sahabat podcast, itu dia beberapa penjelasan seputar mutu layanan kesehatan dan transformasi digital pada era JKN ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang digital, apalagi digitalisasi di era-era modern seperti ini, apalagi tentang era JKN ya, pada era JKN ini memang sebenarnya luas ya. Tetapi itulah penjelasan yang bisa dibilang singkat, padat dan jelas dari BPJS Kesehatan, yang dimana kita harus sama-sama mengetahui bahwa pentingnya kita menjadi peserta JKN ya, dan juga untuk alur data dan lain sebagainya itu memang kita harus bukan dari BPJS sendiri yang menjaga, tapi kita juga harus menjaganya ya. Sahabat podcast, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Tetapi nanti masih banyak lagi topik-topik yang menarik hadir bersama BPJS Kesehatan Manokwari. Terima kasih Kak Nur, terima kasih Kak Afri, terima kasih banyak untuk partisipasinya, terima kasih untuk kru juga yang bertugas hari ini. Saya Putri bersama kru podcast RRI Manokwari yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dengan topik-topik yang menarik di lain waktu untuk sahabat podcast di channel YouTube RRI Net Manokwari. Sampai jumpa.